Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, saya akan cek kehadiran kalian. Pada kesempatan hari ini siapa yang tidak hadir? Ahmad. Kenapa Ahmad? Sakit. Sakit. Jadi marilah kita berdoa bersama-sama mendoakan kawan kita Ahmad agar dapat sembuh. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya agar pembelajaran lebih semangat, marilah kita bersama-sama bertepuk tangan bersama. Ila kunta sa'ila safiyatek, ila kunta sa'ila safiyatek, ila kunta sa'ila wal qalbuka masrura, ila kunta sa'ila safiyatek, ila kunta sa'ila tul hamasa, hamasa, ila kunta sa'ila tul hamasa, hamasa, ila kunta sa'ila wal qalbuka masrura, ila kunta sa'ila tul hamasa, 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 hamasa. Oke, kita lanjutkan untuk mengawali pembelajaran agar kita selalu diberi ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam segala urusan, khususnya dalam pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuki materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa, kita mengingat pelajaran yang kemarin yaitu tentang khutbah. Coba kalian sebutkan syarat-syarat menjadi khotib yang akan berkhutbah. Islam bagi rakyat. Itu merupakan syarat yang harus dipenuhi khotib dalam berkhutbah. Oke, marilah kita lanjutkan pembahasan materi yang akan dibahas pada kali ini adalah tentang toleransi. Di Indonesia itu terdapat berbagai macam agama yang hidup berdampingan. Itu menunjukkan suatu toleransi yang sangat bagus di Indonesia karena sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Ada berapa macam agama yang disahkan oleh pemerintah? Sebutkan. Islam, Israel, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, jadi toleransi itu sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Jadi dalam hal ini toleransi diartikan sebagai apa? Coba, ada yang bisa? Saya Pak, Oh ya, coba. toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Oke, jadi adanya perbedaan adalah rahmah ataupun di sini diartikan kekayaan. Jadi kita harus menghormati suatu perbedaan. Oke, kita lanjutkan bahwa sikap toleransi itu
sangat penting dalam keberagaman. Coba sebutkan pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman. Saya Pak. Ya, coba. Pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman. 1. Tercipta keharmonisan dalam hidup. 2. Menghindari sikap perpecahan yang bisa mengancam kesatuan Indonesia. 3. Mencegah rasisme dan permusuhan antar daerah. 4. Menciptakan rasa kekeluargaan. 5. Menimbulkan rasa kasih sayang satu sama lain. 6. Toleransi menciptakan kedamaian, rasa tenang dan aman. Demikianlah pentingnya sikap toleransi dalam keberagaman. Dalam toleransi ada suatu konsep, yaitu konsep toleransi dalam Islam. Salah satunya adalah tasamuh. Tasamuh itu apa? Ya, coba. Tasamuh istilah Islam bagi toleransi, yaitu sikap yang menghormati, menghargai perbedaan yang ada, termasuk keyakinan sebatas yang diperbolehkan syariat. Oke, betul. Jadi toleransi itu sikap menghormati, menghargai perbedaan yang ada, termasuk keyakinan, tapi sebatas yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi toleransi, ya, saling menghormati itu ada batas-batasnya. Tidak boleh toleransi dalam hal ibadah. Sebagai contoh, umat Islam dilarang pergi ke gereja pada hari Minggu. Begitu pula sebaliknya, umat Kristiani tidak boleh ke masjid pada hari Jumat. Itu yang tidak diperbolehkan dalam bertoleransi. Akan tetapi yang diperbolehkan itu dalam muamalah sosial ataupun kehidupan di dunia. Oke, kita lanjutkan tentang dalil tentang toleransi, yaitu yang pertama Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Coba dibacakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Oke, itu salah satu dalil tentang toleransi, itu Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Untuk selanjutnya Quran surat Al-Maidah ayat 32, coba dibacakan. Saya Pak. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Oke, terima kasih. Jadi itulah dalil tentang toleransi. Yang pertama itu Quran surat Yunus dan yang kedua Quran surat Al-Maidah. Untuk selanjutnya toleransi yang diperbolehkan, toleransi umat Islam terhadap non-Islam itu ada beberapa macam. Coba tolong disebutkan. Ya. Toleransi Islam terhadap non-Islam. Tidak memaksakan untuk masuk agama Islam, bekerja sama hanya dalam urusan dunia, tidak dapat mendoakan dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyerang jika tidak diserang atau diusir, membiarkan untuk beribadah. Oke. Jadi toleransi Islam terhadap non-muslim itu diantaranya tidak memaksakan untuk masuk agama Islam. Jadi la ikraha fiddin. Orang Islam tidak boleh memaksakan orang lain untuk masuk ke agama Islam. Itu ya diantaranya. Yang kedua itu bekerja sama hanya dalam urusan dunia.
Tuh. Jadi yang ketiga, tidak dapat mendoakan dan memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya orang Islam itu tidak boleh mendoakan atau memohon ampun kepada Allah untuk saudara yang non-Islam. Itu tidak boleh. Hal ini terdapat dalam Quran yang menyebutkan bahwa dulu itu Nabi Ibrahim pernah mendoakan ayahnya yang kafir. Tapi oleh Allah itu tidak diperbolehkan karena itu bukan golongan dari Nabi Ibrahim. Oke, kita lanjutkan bahwa dalam Islam itu dilarang untuk menghina agama lain. Itu terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 108. Coba dibacakan artinya. Ya. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran surat Al-An'am ayat 108. Oke, jadi kita itu dilarang untuk menghina agama lain. Nah, jadi ketika kita merasa sulit untuk mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan apa yang akan kalian terapkan? Oh ya, coba. Jika sulit mencari alasan untuk menghormati pemeluk agama lain, alasan bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja sudah cukup. Nah, jadi ketika kita sulit menghormati orang lain karena berbeda agama, itu sebetulnya tidak beralasan. Karena apa? Kita itu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus saling bertoleransi, saling menghormati. Oke, kita lanjutkan bahwa Islam itu adalah agama yang cinta damai dan toleran dalam pengertian yang benar. Ada seorang tokoh yaitu Syekh Dr. Muhammad Ghalib Hamidullah itu pernah berkata, coba dibacakan tentang pendapat Syekh Dr. Muhammad Ghalib Hamidullah. Iya, coba. Agama Islam adalah agama yang sifatnya pertengahan atau tidak ekstrim atau radikal, adil, damai, cinta, dan persatuan. Dan toleransi dalam Islam bukan berarti mengalah dalam urusan akidah, syariat, dan akhlak Islam yang mulia. Oke, jadi yang namanya Islam adalah agama pertengahan, ya, tidak ekstrim, tidak radikal. Sekarang coba yang menjadi pertanyaan, ketika ada Islam radikal atau ekstrim, itu berarti sudah keluar dari jalur Islam yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi Islam itu adalah pertengahan. Oke, kita lanjutkan bahwa toleransi Islam itu sudah mulai ada pada masa Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Dan toleransi itu terdapat dalam suatu kesepakatan yang dinamai dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Oh ya, coba. Piagam Madinah dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, sebuah dokumen yang disusun Nabi Muhammad SAW, perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting Biatnim tahun 622. Oke, itu adalah Piagam Madinah yang di dalamnya itu memuat beberapa poin-poin penting, ya. Dan marilah kita saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia ataupun antar umat beragama. Jadi pada kesempatan ini kesimpulannya adalah bahwa toleransi itu adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi kita itu harus menerapkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk pertemuan yang akan datang. Kalian coba dicari isi dari Piagam Madinah. Oke, jadi itu adalah tugas kalian yang nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mari kita berdoa bersama-sama semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa